Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya kembali. Nama saya Pak Fajar. Saya mengajar mata pelajaran geografi di kelas 10 ya. Untuk bab pertama ini kita masuk ke dalam materi pengetahuan dasar geografi. Sebelum itu jangan lupa absensi. Di sini saya sudah memberikan tulisan di bagian bawah ya, PowerPoint ini, absensi kelas di Google Classroom dengan kode yang berwarna kuning di bawah. Oke, dalam materi bab pertama ini ya, kita kira-kira ada 6 materi yang akan kita bahas ke depannya. Yang pertama itu ada ruang lingkup pengetahuan geografi, lalu ada objek studi geografi, ada aspek geografi, konsep esensial geografi, prinsip geografi, dan juga pendekatan geografi. Oke, pada pembahasan materi kali ini mungkin kita bisa membahas 2 ya materi, yaitu dari ruang lingkup pengetahuan geografi dan juga objek studi geografi. Tujuan pembelajaran kali ini menjelaskan pengertian dari geografi, lalu menjelaskan tentang ruang lingkup geografi, dan menjelaskan objek studi geografi. Pengertian geografi. Apakah geografi itu? Ya, mungkin kalian sudah pernah mempelajari geografi dan sudah mengetahui beberapa hal mengenai geografi. Nah, menurut bahasa dan istilah ya, geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi, dan graphein ya, yang artinya bisa lukisan, tulisan, atau deskripsi. Jadi, geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Pengertian geografi menurut para ahli, ini dari Bintarto, geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal. Kausal itu bisa dikatakan sebab akibat ya, atau yang menyebabkan suatu gejala di muka bumi, baik fisik maupun menyangkut makhluk hidup ya, beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi, regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Lalu menurut Martin Kenzer, geografi memperhatikan variasi keruangan atau lokasional pada fenomena fisik dan manusia di permukaan bumi. Lalu juga ada dari Seminar Lokakarya Ikatan Geografi Indonesia atau disingkat dengan IGI di Semarang, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, di sini ada yang disebut tadi namanya geosfer. Geosfer itu artinya lapisan bumi ya. Oke, sebenarnya definisi dari para ahli itu banyak sekali ya, tapi Bapak hanya memberikan beberapa saja. Dan mereka memiliki definisi yang berbeda-beda ya. Jadi walaupun pengertian geografi dari para ahli tersebut berbeda, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa geografi merupakan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya, karena lingkungan merupakan aspek keruangan dari geografi. Oke. Jadi kita masuk ke ruang lingkup pengetahuan geografi. Jadi lingkupan dari semua geografi ini yaitu segala fenomena atau gejala pada geosfer atau lapisan bumi. Geosfer merupakan lingkup kajian geografi yang terdiri atas komponen. Pertama ada atmosfer yang disebut dengan lapisan udara, litosfer atau lapisan kulit bumi, lalu ada biosfer lapisan kehidupan, dan ada hidrosfer lapisan air gitu ya. Karena geografi begitu luas, maka perlu adanya batasan kajian yang menjadi ruang lingkup geografi. Oke, terdapat 3 bagian batasannya ya. Yang pertama ada geografi fisik, lalu ada geografi manusia, dan juga ada geografi regional. Oke, kita satu-satu kita bahas. Geografi fisik ya.
mempelajari gejala-gejala alam di permukaan bumi meliputi atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer, dan proses fisik yang terjadi di darat, laut, maupun udara yang berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia. Lalu untuk geografi manusia, mempelajari berbagai aspek kehidupan manusia di permukaan bumi. Jadi ini lebih fokus ke mempelajari tentang kehidupan manusia ya. Termasuk di dalamnya geografi ada ekonomi, ada geografi pendudukan, pariwisata, sumber daya alam, politik, dan lain sebagainya. Pokoknya mencakup dengan kegiatan manusia ya, ataupun kehidupan manusia di bumi. Lalu ada geografi regional sebagai suatu studi tentang variasi penyebaran gejala dalam ruang pada suatu wilayah tertentu, baik lokal, negara, maupun kontinental atau antar benua. Oke, di sini saya memberikan gambar satu skema agar kalian bisa melihat lebih mudah ya. Jadi ada skema ruang lingkup studi ilmu geografi. Nah, ini mulai dari geografi ini mencakup tadi ya, ilmu yang semuanya ini di bagian geosfer ini mencakup pada lingkupan geografi, dan geosfer ini terbagi menjadi 5 ya. Di sini di paling bawah ini ada antroposfer. Antroposfer itu adalah yang mengkaji tentang manusia. Nah, tadi kan yang kita lihat baru aja ada litosfer, ada hidrosfer, ada atmosfer, dan juga ada biosfer. Nah, kalau litosfer itu mempelajari tentang yang bagian kulit bumi. Nah, mempelajari tentang lapisan bumi ya, lapisan kulit ataupun kerak paling luar di bumi. Nah, itu ada ilmu yang mempelajari yang disebut dengan geologi, ada geomorfologi, ada ilmu tanah, ada mineralogi. Begitu juga di hidrosfer, ada air ya, yang lapisan air, maka itu nanti ada yang mempelajari di hidrologi dan oceanografi. Begitupun di udara, begitupun di biosfer ya, itu mempelajari kehidupan makhluk hidup. Ya, ini hanya 2 saja, tumbuhan dan hewan, ekosistem dan sebagainya. Tapi tidak termasuk manusia, karena manusia sudah masuk di antroposfer ya. Jadi nanti ada yang mempelajari dengan disebut dengan geopenduduk atau geoekonomi, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di bagian bawah ini ada 2 objek ya. Ada objek material dan objek formal. Apa sih mereka itu sebenarnya di dalam pelajaran geografi? Oke, kita masuk ke objek studi geografi ya. Di objek studi geografi ini terbagi menjadi 2, yaitu ada objek material dan objek formal ya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai objek material. Jadi objek material itu bisa dikatakan seluruh fenomena atau gejala yang terdapat di permukaan bumi atau geosfer tadi ya. Ini saya berikan gambar di sini. Saya memberikan gambar, ini ada bumi ya. Ini bisa dikatakan bagian dari geosfer ya. Lalu dibagi-bagi menjadi ada litosfer, ada hidrosfer, ada atmosfer, dan juga ada biosfer. Nah, di sini tidak ada gambar mengenai antroposfer, maka saya tulis di bagian bawah. Oke. Jadi semua fenomena misalkan yang di litosfer ya, semua tentang kontur tanah dan sebagainya, di laut juga sama, di udara juga sama. Gitu ya. Jadi dipelajari di objek material ini segala suatu fenomena yang terjadi ataupun gejala-gejala dari geosfer. Oke, saya berikan contoh beberapa fenomena atau gejala objek material ya. Contohnya kalau di lapisan kulit bumi gitu ya. Di litosfer itu ada gempa ya, ada vulkanisme atau gunung meletus gitu ya. Terus ada tumbukan lempeng tektonik seperti itu, gempa bumi yang menyebabkan gempa bumi. Lalu ada hidrosfer ya, terbentuknya danau ya. Ini fenomena terbentuknya danau, terjadinya tsunami, arus laut ya. Lalu di atmosfer itu ada fenomena pelangi, tornado, angin puting beliung dan sebagainya.
Lalu kalau di biosfer itu ada simbiosis, ekosistem, dan rantai makanan. Lalu kalau di antroposfer itu ada terjadi urbanisasi. Ya mungkin kalian pernah mendengar urbanisasi ya. Urbanisasi itu seperti perpindahan penduduk ya dari desa ke kota. Seperti itu ya, perpindahan penduduk intinya seperti itu. Lalu ada kelahiran ya, kematian, lalu ada ledakan penduduk. Ya jumlah penduduk pun bisa menjadi satu fenomena pada bagian objek material geografi. Oke, lanjut ya. Oke, yang kedua, objek formal. Objek formal geografi adalah cara pandang, ya, ingat cara pandang dan cara berpikir terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Ya, ini adalah cara pandang dan cara berpikir terhadap gejala atau fenomena di permukaan bumi. Oke, objek formal ini meliputi 3 bagian atau 3 aspek. Yang pertama, pola sebaran fenomena atau gejalanya atau disebut dengan spatial pattern ya. Contohnya, kalau ada fenomena kabut asap akibat kebakaran lahan gambut di suatu wilayah, terus dia menyebar ke wilayah lain. Nah, itu ada pola sebaran fenomenanya. Yang kedua, keterkaitan atau hubungan antar sesama gejala. Keterkaitan atau hubungan antar sesama gejala atau spatial system. Itu contohnya adalah kebakaran lahan gambut terkait musim kemarau panjang karena daerah tersebut memiliki karakteristik seperti itu gitu ya. Jadi ada hubungan di antara itu. Lalu yang ketiga, perkembangan atau perubahan yang terjadi pada gejala tersebut atau spatial proses. Contohnya, kabut asap disebabkan oleh adanya pembukaan lahan baru di daerah gambut oleh manusia. Nah, itu adalah 3 bagian atau 3 aspek ya yang bisa kita lihat dari objek formal gitu ya. Jadi ada pola sebaran fenomena, ada keterkaitan atau hubungan antar sesama gejala atau fenomena, lalu ada perkembangan atau perubahan yang terjadi pada gejala tersebut. Nah, kalau kita lihat dari objek formal tadi gitu ya, kita bisa muncul yang namanya sebuah pertanyaan gitu ya. Maka dari pandang atau cara berpikir objek formal tersebut akan muncul pertanyaan yang dikenal dengan 5W plus 1H. Mungkin kalian juga sudah mengetahui ya apa itu 5W plus 1H dan juga sudah mempelajarinya dari what, where, when, why, who, dan how ya. Apa, di mana, kenapa ya. Lalu kapan terjadinya seperti itu ya, when, kapan terjadinya, dan why di mana, siapa ya pelakunya atau siapa yang menyebabkan hal tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan untuk mengetahui gejala-gejala yang terdapat di permukaan bumi, maka diperlukan jawaban dari pertanyaan tersebut ya. Lanjut. Oke. Jadi untuk pertemuan pertama kali ini kita sampai di sini dulu ya, sehingga nanti lebih efisien dalam waktu dan juga nanti di pertemuan berikutnya agak lebih singkat kembali untuk membahas hal-hal yang lain gitu ya. Yang pertama, tugas di pertemuan ini carilah informasi ya. Salah satu permasalahan geosfer yang menyangkut gejala alam itu banyak sekali ya. Banyak sekali, kalian boleh mencari, saya contohkan misalkan terjadinya banjir ya, gempa bumi dan sebagainya, tapi kalian harus mencari informasi yang akurat ya, yang asli, bukan cerita karangan kalian tapi memang terjadi gitu ya, terjadi fenomenanya. Boleh dari Indonesia, boleh dari luar negeri, kalian boleh cari informasinya seperti itu. Lalu gunakan objek formal dengan menjawab pertanyaan 5W plus 1H tadi ya. Jadi ketika nanti kalian sudah menemukan informasinya, coba jawab pertanyaannya seperti itu dengan 5W plus 1H. Nah, ini saya berikan contoh berbentuk kolom seperti ini ya. Ada nomor, ada pertanyaan, dan ada jawabannya. Ya, nanti kalian bisa membuat pertanyaannya seterah kalian deh ya. Kalian mau membuat pertanyaan seperti apa, tapi harus 5W plus 1H. Kalau saya beri contoh sini, misalkan ada peristiwa apa, terus di mana peristiwa itu terjadi,
Lalu yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi, lalu mengapa peristiwa itu terjadi, siapa pelakunya, ya, atau yang menyebabkan peristiwa itu, dan bagaimana cara mengatasi atau menyelesaikannya, ya. Jadi kalian boleh mencari contoh, salah satu contoh saja, ya, permasalahan ataupun fenomena-fenomena atau gejala-gejala geosfer, ya. Geosfer itu tadi meliputi ada litosfer, bagian kulit bumi atau kerak bumi, ya. Lalu ada atmosfer, bagian lapisan udara, lalu ada hidrosfer, lapisan air, lalu ada biosfer, lapisan kehidupan. Dan di sini tidak menyangkut dengan gejala pada manusia, tapi di sini saya perintahkan untuk menyangkut pada gejala alam. Jadi ini terjadi langsung dari alam, ya. Coba kalian cari dan dikerjakan, gitu ya. Nanti tugas itu yang sudah kalian kerjakan ini harus berbentuk foto dan kirimkan ke Google Classroom, ya. Di sini juga saya sudah cantumkan kode yang sama yang untuk kalian absen juga. Nanti juga ada untuk lembar tugasnya, jadi kalian tinggal kirim ke situ. Oke, semoga kalian bisa paham. Nanti kalian bisa menonton lagi video ini agar lebih memahami, ya, antara ruang lingkup dan juga objek studi geografinya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nanti setiap pertemuan berikutnya saya akan terus memperbaiki video-video yang akan saya berikan kepada kalian sehingga lebih bermanfaat, efisien, ya, dan juga mudah dicerna oleh kalian. Oke, terima kasih dari saya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.